أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركاته. Lanjutan tentang kelebihan sembahyang fardu. Kita baca di dalam kitab-kitab yang lain, dipegang oleh Nabi, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Dan setinggi-tinggi bangunan Islam yang limang, dia dua kalimah syahadah, itulah sembahyang. Ibaratkan Islamnya sabuh tubuh, maka kedudukan sembahyang di dalam tubuhnya nakeh ibarat kulit, yang mana hana kehidupan bagi orang yang hana ule bagi orang. Menancit agama han udit, bila orang yang mengagama gesia-siakan sembahyang atau keringan-ringankan sembahyang. Maka sebagaimana hana kehidupan bagi orang yang hana ule bagi orangnya, maka menansi agama hana agama bagi orang yang hana sembahyang bagi orangnya. Jadi menyatakan orang gesia-siakan sembahyang, nyan wate ketanyang tinggal di dalam kubur, wama dinuka hana jawaban. Pu agama kata yang di malaikat mungkar nakir hana je jauh hanje jauh Islam agama lu pakan karena agaknya masa udip hana kesembahyang orang yang hana sembahyang hana agama bagi orang, karena sembahyangnya kan mahat neperintahkan bak nabi gedanyo dan bak gedanyo umat akhir zaman. Bah nabi-nabi yang awal kan syariatkan sembahyang, walaupun hana penuh lagi yang diwajibkan bagainya. Bahkan karena hubungan antara gedanyo hamba dengan Allah Ta'ala nakeh melalui sembahyang, maka orang yang hana mengerjakan sembahyang hana ikatan, hana hubungan tepu antara orang yang dengan Allah. Semoga Allah dijadikan gedanyo mandung keluarga gedanyo dan saudara gedanyo mukmin muslimin orang yang betul-betul getim jaga sembahyang dan getim pedang sembahyang
dan berkhusyuk di dalam sembahyang, berkekalan di hati sembahyang. Artinya bagi sembahyang wate mangat-mangat teman bu kagak. Sembahyang wate mangat-mangat pikiran kagak. Allah perintahkan katanya hamba yang beriman untuk tak kerjakan sembahyang. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Niu jaga, niu pelihara. Artinya tak jaga sembahyang, baik tak biarkan katanya keluarga katanya, jiran tetangga katanya untuk meninggalkan sembahyang. Dan waktu ada sembahyang, betul-betul katanya hadir dalam sembahyang, supaya sembahyang yang dah puputnya nanya wong. Apa orang yang hana khusyuk di dalam sembahyang, nyan saban lagi orang hana menyamong. Hana udit atau mi orang mahape gedegan-degana tapi pulsa hana anak tu. Jadi haikap sambung mi hana khusyuk. Karena mana khusyuk tu hati katanya tetap arah ji kepada Allah. Bermencawa dengan urusan-urusan dunia, apalagi urusan maksiat. Baik mume dalam sembahyang. Dan yang paling katanya sayang, bila orang kebiarkan sembahyang fardunya menan-menan, jika su'ul khatimah mati-mati. Bahkan karena menan berhalin hati. Bahkan pernah kejadian, terus laporan Pak Nabi cuma 3 sakai. Dengan Nabi nemlake han Nabi pedih agak mino dalam dunia. Kekerupang-kerupung nang kurunda. Lapor Pak Nabi yang tega buka ke jenguk uli nang kurunda. Kaji palit mayat, kaji grup, kaji talung mulai lama bah. Lapor Nabi ternyata katanya oleh Nabi pakai anak semayang ada 6 dan dia dari semayang alam semayang duduk aja sih. Artinya keringan-ringankan sembahyang. Jadi orang yang meringan-ringankan sembahyang fardu, nyon salah satu sebab su'ul khatimah, mati han selamat ini. Dan ada kaji preh di dalam kubu. Begitu tutup kubu, jika reduk laju oleh ada orang yang menyia-nyiakan sembahyang. Jadi kita nyona keluarga, kada depu wadanya, tak kala na anggota keluarga, kebiarkan sembahyang benar-benar. Hanya rugo bila kita nyota sayang keluarga dengan terjaga, beika berjamu, terjaga bek sakit, terjaga bek dia. Tapi orang tak pertama nang kubu hanali terjaga. Jadi memang saudit juga terjaga, waktu mati hendak di berterjaga secara tapi ingat sembahyang. Ya, cuma hikmah daripada gerakan-gerakan di dalam sembahyangnya pun. Makna yang pertama, makna kita nyoba 2 jaro wate takbir. Ini lanjutan ada yang kau likut. Dan makna mengangkat 2 tangan. Bagi takbir itu bahwasanya hamba tenggelam di dalam laut kesalahan dan maksiat. Dari dia katanya sembahyang wate yang kau likut sampai katanya sembahyang watenya padinna ka selang, padup jem ka berselang. Dia dah sembahyang asar pokok sampai tamang maghrib di tengah 7, 5, 6 di tengah 7. Dalam masa 2 jam di tengahnya katanya kamu gulung-gulung dalam dosa. Bahkan karena hana pernah katanya sunyi daripada dosa, baik secara zahir atau
batin. Meyo zahir kaje tak mudah pada jaga be gitanyo musapat ngurung lain. Sehingga hana tamu pat, hana tamu sulit, hana takin gugok, hana raya-raya usul batin terpelah apa. Tapi dosa batin hana payah dadu saja urun. Tiro di rumah lang kamba dadu pintu-pintu nanti amuson. Batin kitanya terus berjalan. Selama jantung kitanya mantang berdegup, maka selamanya syaitan, hawa, nafsu, dunia dimain tapi lang hati kitanya. Jipu bedah ria lang hati, jipu bedah ujub lang hati, jipu bedah dengki, jipu bedah dekabur, jipu bedah semua, jipu bedah hukul mal, hukul jah, hukul dunia, syarhut tam, syarhut kalam. Dia datang macam maksud batin yang bila adanya dalam hati kitanya, maka kitanya berdosa dalam pandangan Allah. Jadi untuk sekian trip masa kitanya kamu gulung-gulung dalam dosa, pukul dosa zahir atau dosa batin, maka di saat kitanya tadang tabut dua jaro untuk takbiratul ihram, nyan berdua jaronya ibaratnya kitanya menyerah di hadapan Allah. Lagi berjaro di dodong liuru, angkat tangan, tabut dua jaro menyerah. Bahkan karena kitanya kakaram di dalam laut kesalahan dan laut maksiat, maka tabut dua jaronya seolah-olah berkata, "Iya hai Tuhanku, ambil olehmu dengan tanganku bahwasanya aku tenggelam di dalam laut kesalahan dan maksiat. Lari daripada engkau kepada engkau. Gunakan lun hana tinggal lun kedron ya Allah. Selama 2 jam ditengok, lalu lun balum pubut salah, lalu lun balum pubut maksiat. Nyajino lun gisalom bakdron ya Allah. Necok nyopat 2 jaro lun, kiban yang berlaku lun serahkan bakdron. Jadi pegat taslim, penyerahan diri kepada Allah. Ahwate kitanya kali karam di dalam laut kesalahan dan maksiat. Nyan mana? Kerja wate dapat 2 jaro, betul-betul dapat. Dan dapat lagi aturan beut. Aturan beut 2 macam. Ada kala kedua bila macam, 20 macam. Dia dapat setentang dengan 2 bahu dalam keadaan batin telapak tangan menghadap kiblat. Anak jaro berenggang macu biar apa lagi. Atau setentang dengan 2 telinga, wati wajudi. Atau dengan dada. Cumanya lain-lain mazhab. Dalam mazhab Syafi'i 2 bahu atau 2 telinga. Enak. Cuma dah perhatikan 2 paling jaro danyo yang tabur wate takbirnya baik ditebit dari batasan 2 bahu kiri kanan. Baik melebar samping. Jadi diku atau wate bacot tentang dengan 2 buntunya. Ini yang paling jaro baik mensamping rumah hadap kiblat. Anak jaro berenggang baik terlalu rapat. Lagi yang kelakuan paling jaro yang tak angkat wadai takbir. Takbir pu mandum takbir. Mulai dari takbiratul ihram dan ubina takbir intikalat. Lagi yang cara berdua jaro. Karena miyuhana tak perhatikan tu benar, maka han terserih di dalam hati wadai takbir 2 jaronya sebagai penyerahan kitanya terhadap Allah. Lil kitanya taplung dari Allah lalu dalam maksiat dan kesalahan untuk kembali kepada Allah. Jadi barulah dikandung makna yang laginya. Betul-betul kitanya perhatikan 2 jaro yang tabut wadai takbirnya sesuai lagi yang kagak anjurkan.
Dan mana qiraah itu khitab antara hamba dan Tuhan. Bacaannya mulai daripada bacaan lafaz niat, bacaan usalli. Yang khitab, mana khitab? Dialog antara kitanya dengan Allah. Usalli fardadz zuhri. Nya dah pegah tanya dah sembahyang zuhur pak sor pegah. Ba Allah Taala. Jadi dialog antara kitanya dengan Allah, setiap ucapan yang ditebit dari lisan kitanya dalam sembahyang. Bacaan takbir Allahu Akbar, tapi nyata Allah zat yang paling raya. Ba sor tapi nyata ba Allah sih. Sehingga dituntut keikhlasan di dalam setiap ucapan yang kitanya ucapkan di dalam sembahyang. Apalagi miudanya agak tu wadah baca Fatihah, baca ayat Al-Fatihah. Yang wadah agak tu sampai berpaling hati kitanya untuk memperdengarkan pada selain Allah. Kitanya pu irama bacaan hana gelarang. Tapi tujuan kitanya, hati kitanya tapi irama, tapi gak, tapi indahnya semata-mata untuk tak dengar bang. Baik bak selain Allah. Bahkan karena perintahkan kitanya ibadah berikhlas. Di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Betul-betul dalam keadaan kitanya ikhlas. Asal menyangkut dengan urusan agama, na perintah dari Allah bagi kitanya tak puput urusannya kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Bersemata-mata karena Allah. Bena menjampu karena selain Allah. Apalagi fitok gara-gara pelain hanaru Allah. Kemudian orang wate kitanya rukuk. Makna daripada rukuknya seolah-olah orang sembahyang gekun lunyo hamba dron yang dengan rukuk. Dan sesungguhnya menghalau, menghulur maka jauh tak idura. Menghulur aku akan tanganku kepada engkau. Tajuk dua jaro. Lagi urung wate di drop di polisi gejuk dua jaro untuk dipasang borgol, tui ranting, tui gari. Menangka wate kita yang terukuk, mana rukuk. Tajuk dua jaro Allah Ta'ala untuk ditentukan di Allah Ta'ala pukul kita yang patut untuk gegari karena dinaka kesalahan kitanya dari dia sembahyang yang kau lika sampai dah sembahyangnya tak pulang Allah Ta'ala. Dan mana bangkit daripada rukuk serta berkata Rabbana lakal hamd, memuji aku atas dimerdekakan tengkukku daripada dosa. Maka urusan engkau tentu. Karena dalam ayat dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia kami bebankan, kami tanggungkan di atas leher-leher mereka itu akan segala amal perbuatan mereka itu. Ku yang dah puput mandung kesangkut ada ku. Lagi kitanya mentang tajak-ajak yang dalam bumi. Pu yang perlu tak kena main, perlu ada ku. Ada baunan bahawi. Masangkut dia ada kok, dia ada taku, ikut taku. Jadi awade kita yang bedah dari rukuk sambil kita yang baca Rabbana lakal hamd. Kita yang puja Allah di sini
Karena Allah karena pemerdeka dengku udanyo daripada dosa. Artinya karena pinah dosa-dosa yang gunakan kamu gantung di atas ku udanyo. Yang bawa dia kita yang bedah dari rukuk sambil terbaca Rabbana lakal hamdu. Nekun dia Allah Ta'ala. Tak ada pun nak nekun tanya, cuma hanya tadi. Pun nekun dia Allah Ta'ala, engkau berdosa. Gata mendosa hamba. Tak jauh dia kita yang hamba. Lun hamba drone ya Allah. Jadi menyalun mendosa terserah bakron. Pukul na siksa lun di ada dosa yang kalian buat atau na maafkan. Cuma pun jawaban Allah Ta'ala dan kata Tuhan, sesungguhnya telah aku merdekakan engkau daripada dosa engkau. Jadi waktu terus waktu langsung ditanya memuji. Ya Rabbana lakal hamd. Na riwayat lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nasi riwayat lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban. Maka bila kita berkesempatan untuk tergabung dengan dua riwayat lebih baik. Bahkan karena pernah masa pohoro Nabi dengan sembahyang, tiba-tiba terus tiro sahabat telah bacut. Awate Nabi nebedah dari rukuk, sahabatnya pun kebedah dari rukuk. Cuma bacaan sahabatnya agak mulai baca. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Dia sembahyang dia tanya Nabi, so tanya yang baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Mesti roh nak sadi tu. Takut-takut salah tabahan purno Nabi. Mana ke Nabi kan kalau nak bersalah. Cuma karena bunuh wate yang baca doanya dalam yang tidak, dalam kalian malaikat dari jauh merupah-rupah ya tulis bacaan si hambanya. Bacaannya dia tulis, gak catat pahala kepada orang yang baca. Jadi mereka gabungan dua lebih. Macam aja ke bang? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Aja kepanjangan, ini panjang. Sambil tapiyu, beda dari rukuk, tapiyu, dang-dang terembak sujud. Niat jiwa kembali. Darah-darah yang kaitren ke dia laule punawati rukuk, itren kembali laung ke dia jantung. Nanti kata tenang baru dah tenang saja, itren laung supaya aja lancar dipompa darah dari jantung ke otak. Otak dia tu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nama baca-baca mangkalinan berkau baca. Rabbana lakal hamdu, hai Tuhan kamu, lakal hamdu bagi roh segala puji. Hamdan katsiran akan sebagai pujo yang banyak, pujo yang lebih. Tayyiban lagi yang baik. Mubarakan fihi lagi yang diberkati padanya pujo. Yang baru mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Tapi rata-rata orang hanya baca. Tak ada pun hanya baca karena anak trip dalam yang tidak. Jadi waktu kepada Sami Allahu liman hamidah. Sang kadar tarik nafas, si kita kebi terima sejuk.
Jadi hamidah kabeh napa? Allahu akbar gede maksudnya. Jadi miona baca dan saja trip dari nafah untuk bacanya dile, habis nafah dari nafah lain baru untuk baca takbir dan tujuh. Tapi orang kita yang kalian pukul untuk mayang tidur atau udang imam berjamaah. Lagi-lagi hana, apa terlalu cepat. Apalagi mungkin lagi semayang le, semayang terawih. Kanan je, cuma yang kekecoh ada yang paling tingkat lagi yang di Arab. Di Arab lagi yang baca bila. Lagi yang baca bila. Li mubalik. Jadi kanimum sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Imam beok saya musuh. Mubaliknya yang perayu tu untuk terus berdiri bak mandum jemaah. Jadi Rabbana walakal hamd tak baca li orang yang tidak. Sehingga hana trip wate dalam tidak kaget terang gede bak sujud. Putra yang dia kecupa wate tajam-tajam dah sembahyang. Le yang tertinggal dari bacaan dan khusyuk gedanya dia kukurum karena terlalu terburu-buru. Sebab yang sampai gedanya perhatir pu yang gedanya baca han haitim khusyuk. Sementara khusyuknya berperintah sejalan wa qumu lillahi qanitin. Artinya bedang sembahyang deng kadadeng. Naikkan betul-betul hati gedanya tunduk semata-mata kepada Allah. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Mamsahai mandum yang mubarakan fihi tak terani batuju. Nanti baru barakah yang lain mil'us samawati hana ada baca mubarakan fihi nya. Mam yu'i tagapun mandua lebih. Jadi kahana ada baca doa dalam i'tidal, doa dalam rukuk. Yang nana keutamaan bak bacanya ada ijib pun ada baca.